Yang ini mobilnya kayak. Iya ini. Siang Pak. Halo semuanya, jumpa lagi sama Bang Pin di channel ini. Dan setelah sekian lama ya, kamu nggak ngevlog. Gue nggak ngevlog. Soalnya gimana ya, kalau ngevlog itu mesti nunggu momen atau kegiatannya yang cukup asik gitu loh. Nggak mungkin kan gue ke kampus gue vlog, gue ngapa-ngapain gue vlog, gue mandi gue vlog, nggak mungkin lah. Jadi gue nunggu momennya memang yang pas buat gue bikin vlog. Masih banyak sebetulnya yang minta buat gue bikin konten vlog gitu. Jadi dan kebetulan siang ini kegiatannya cukup padat ya sampai malam nanti. Gue sama Ola mau ke mana? Ke Gandaria. Gancit. Gue mau ke Gancit soalnya ada event di sana. Nanti juga ada Dubi Gebi, ada A Utap juga. Nanti kita bakal ketemu di sana. Dan gue lagi on the way nih. Semoga jalannya nggak macet dan juga nggak nggak hujan ya. Soalnya kalau hujan pasti macet biasanya. Jadi semoga nggak hujan juga nggak macet. Gue update lagi kalau udah sampai sana dan gue akan ngasih tahu ngapain aja gunanya di sana sama A Utap dan Gebi. Oke? So tetap pantengin vlog ini. Bye. Yo, gue udah sampai di Gancit. Kita mau ketemu Gebi dulu di cafe gitu karena kita janjian di sana. Dan tadi jalan juga nggak macet ya, biasa aja ya. Jadi kita mau ketemu Gebi, habis itu juga nunggu A Utap. Kamu kenapa sih ikutin aku mulu kalau aku ada manggung atau meeting? Karena aku pengen nemenin aja supaya bisa di samping kamu. Bohong, maci ya. Misalnya kamu ada apa-apa kan ada aku. Masa? Bodoh. Yo, gue udah sampai di tempat tempat makannya. Dan di sini sudah ada Gebi, dan juga pak sahabat-sahabat yang dikasih. Halo. Mulai jam berapa sih kita startnya? Jam 1-an. Habis itu sampai jam? Sampai sekitar jam 3 ya. Oke. Product presentation, hands-on sama unboxing. Oke, siap. Jadi gue di sini diundang sama LG buat review produknya yang mau di launching. Kayaknya asik sih. Handphonenya juga gue kepo mau lihat aplikasinya, apakah fasilitasnya bagus atau enggak. Nanti akan gue update bagaimana kecanggihan handphone LG-nya. Dan gue mau makan dulu. Belum makan dari pagi. Lemes bang. Makan bang. Gimana? Nanti gue update lagi ya. Bye.
Yo, kita udah selesai makan dan gue lagi menuju ke office-nya LG di gedung sebelah. Kenyang banget, puji Tuhan. Tadi lu lihat kan sampai habis makanannya. Dan sekarang kita lagi mau menuju ke office-nya LG. Oke? Ya, gue udah sampai. Kita nggak boleh kecek-kecek kenapa? Dia mau bikin video apa? Kita udah nyampe. Ini ada K10. Ini tipenya K10, LG K10. Wih, ini stainless loh, cool. Ini tuh kan ada fotonya. Kamera belakangnya 13 megapiksel. Ya, dan ini ada muka saya lagi ngevlogin kalian di sini. Boom. Meetingnya udah mau selesai dan yang penting ada kalau itu ada makanan nih. Ini kebahagiaan yang hakiki. Kalau nanti kita masih ada makanan nih. Dan kita masih ngotak-atik kalau lagi ngelas handphonenya. Gibi juga masih ngelas handphonenya. Baik banget. Baik banget. Handphone mana ini? Oh, bukan yang itu ya, beda ya. Jadi fiturnya apa aja? Ada Utap juga tuh udah nyampe di sebelah sana. Nggak kelihatan ya? Nggak ada kalau tuh Utap sebelah situ tuh Utap tuh. Dia lagi nyoba-nyoba fitur handphonenya. Nanti akan gue kasih penjelasan lebih detail mengenai produknya. Oke. Kamu lagi ngapain sih? Lagi foto pakai handphone yang gue lagi review, LG K10. Jadi dia ada wide angle-nya dan kalau foto tuh nggak usah pakai tongsis. Jadi kalian tinggal pilih aja mode wide angle. Jadi kalian bisa foto, jatuhnya lebih luas hasil fotonya. Oh, berarti wide angle itu kayak fish eye ya? Kayak fish eye gitu. Jadi lebih luas. Tuh, jadi kalian nggak usah pakai tongsis lagi buat foto jauh-jauh. Ini hasil foto dekatnya, ya. Oh, ini hasil foto angle-nya. Nah, jadi daya cakupan lensanya lebih luas. LG ini betul-betul memfasilitasi penggunanya buat foto dengan bagus dan nggak perlu dengan susah-susah payah. Kalau gue nggak salah, LG K10 ini udah pakai OS Nougat. Dan handphone dengan budget yang udah pakai Nougat setahu belum ada. Jadi cuma setahu cuma dia doang yang pakai Nougat. Jadi dengan harga yang nggak mahal, kalian bisa dapat handphone yang kualitasnya di atas budgetnya dia. Paham nggak maksudnya? Paham. Bahkan lagi gabut habis meeting, tempat meetingnya kita buat battery batal. Harus gini gitu. Kok lu jago sih? Iya, cuma segini doang. Nah gini, Bisa. coba. Oh. Nah, gue masih bisa. Ya boleh. Kalau ini bisa, yang paling bisa buat gue. Dikit lagi. Kalau ini bisa, perusahaan LG buat gue. Nah, Karang gila. Karang gila. Uish. tahu nggak? Wih. Oh, gue ranger sini loh. Ini susah, kalau sini. Justru lebih gampang. Coba. Ternyata gue yang paling pro loh di antara kalian semua. Iya, kalau sini. Ini kayak goblok.
Halo guys, kita sudah selesai meeting dengan tim LG sama Gaby juga. Sama Utap dan sahabat. Lu kayak anak bocah nggak dikasih makan tuh. Makan kita ya. Thank you buat LG yang udah ngundang gua dan ngajak gua secara eksklusif buat review handphonenya K10. Seneng banget karena ini aku yang pertama megang K10. Karena di market belum ada. Jadi ini kesempatan yang sangat baik, Iya, benar. menyenangkan gitu. Jadi thank you sekali lagi buat LG. Semoga nggak kapok ngundang gue ya. Next time diundang-undang lagi. So gue lagi mau makan lagi. Habis itu gue mau on the way pulang. Oke. Pokoknya pantengin, nanti gue update lagi kalau gue udah nyampe di tempat tinggal kesayangan gue. Oke. Bye. Yo, udah sampai nih di rumah gua. Tadi jalan macet banget pas gua udah pulang, jadi ya, dan kebetulan juga kamera gua udah lowbat, jadi gua akhirnya pas bikin closing cepat-cepat aja. Nah, gua udah sampai di rumah gua nih. Tadi gua udah kasih ke kalian bahwa gua udah ngecek, udah review handphone dari LG, bentuknya kayak gimana, fisiknya kayak gimana, aplikasinya kayak gimana, dan pas gua pulang ternyata gua dikasih handphone LG. Nah, jadi gua dikasih goodie bag yang ada isinya yaitu handphone LG nih. Tuh, jadi di dalamnya tuh ada handphone LG. Seperti kalian lihat nih, masih disegel ya. Tuh, lihat ya nih. Ini masih disegel ya, belum gua buka sama sekali ya. LG K10. Oke, ini goodie bag gua taruh ya. HP LG K10 ini gua dikasih yang MIUI-nya. Soalnya tadi pada saat gua datang ke kantornya LG, gua hitung lah handphone LG yang K10-nya itu yang display punya, yang buat dikasih lihat ke umum. Nah, cuma pada saat gue pulang, gue dikasih sama LG satu produk LG K10 ini spesial buat gue. Ini soalnya belum ada di pasaran ya. Ini belum dijual di umum. Jadi gue berkesempatan spesial buat unboxing ini. Nah, cuma ini bukan unboxing yang gimana-gimana banget. Ini short unboxing singkat aja. Dan gue cuma masih tahu ke kalian apa aja isi di dalam ini, dan juga detail spesifikasi dari LG K10 ini. Oke, mari kita buka ya. Seperti kalian sudah lihat tadi, bahwa tadi masih disegel ya di sininya, dan gue mau buka dulu segelnya nih. Oke, agak susah ya bukanya karena masih disegel. Jadi masih pelan-pelan. Thank you banget buat LG, sekali lagi gue senang banget nih udah datang, dikasih makan enak. Habis itu dikasih handphone lagi pulangnya. Jadi mari kita buka ya. Udah gue buka. Nah, ini udah gue buka nih. Ya seperti biasa ya, isinya adalah handphonenya ada di sini nih yang masih diplastikin. Ini sih LG K10-nya ya. Tuh masih gue lepas. Tuh handphonenya. Gue suka banget. Tadi pada saat gue pulang gue pengen minta yang dia punya model belakangnya tuh yang stainless gini. Stainless. Pas gue pulang, pas gue cek di boxnya, ini kan ada tipenya nih, maksudnya tipe K10 tapi dengan warnanya apa. Nah, gue dapetnya yang sesuai dengan gue inginkan. Jadi ini handphonenya, ini belum nyala ya, soalnya setahu gue baterainya kepisah. Di sini ada casan juga buat ngecas. Ini ada chargernya sebelah sini. Di sini, ini ada baterainya nih, tuh ya. Ini baterainya buat nanti mesti gue masukin dulu. Habis itu ada buku panduan, petunjuk singkat memulai. Nah, ini buku panduannya kecil nih ya. Ya, gue rasa kalian juga tanpa baca buku panduan masih bisa lah pakai handphone gitu loh. Ini ada kabel chargernya juga, sekaligus buat kabel data. Ini ada headset. Nah, headsetnya ini dia modelnya yang nggak plug-in ya. Maksudnya plug-in kan itu ada headset yang maksudnya bentuknya ujungnya kayak ada pipetnya gitu yang buat masuk ke dalam kuping. Kalau dia enggak, dia yang bukan plug-in headsetnya yang biasa. Jadi udah itu doang sih paling. Ada box, charger handphonenya, headset, kabel data untuk nge-charge juga, sama si handphone utamanya. Gue penasaran banget nih, gue pengen langsung nyalain aja, gue masukin baterainya, oke? Dan gue udah buka casing belakangnya nih. Nah, kita masuk aja langsung baterainya kayak gimana. Oke, buka ya. Nih kita masukin. Langsung aja ya. Kita tutup lagi casing belakangnya. Oke. Nah, di handphone ini itu tombol on off-nya itu ada di belakang sini nih, kalau kalian bisa lihat nih. Nah, ini yang bulat ini nih, di bawah flash ini ada tombol bulat, kita tahan, kita pencet, kita tahan katanya sekitar 5 detik. Nah, habis itu nyala.
Bam, nyala handphonenya. Yuhu. Handphone sudah nyala, masih loading untuk masuk ke tampilan awal, dan gue masih registrasi untuk masukin Gmail gue karena dia handphone berbasis Android. Jadi gue masih masukin Gmail gue buat download aplikasi atau download game itu di Play Store. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau download game di Play Store, otomatis kalian mesti punya Gmail dulu. Nah oke, ini udah nyala handphonenya. Jadi kalian lihat ini udah nyala ya, atau enggak tuh. Nah ini udah nyala handphonenya ya, udah masuk ke tampilan awal. Tadi udah gue regis juga pakai Gmail gue. Dan ini belum ada apa namanya SIM cardnya, karena gue belum beli SIM card buat di sini. Nanti kan gue masukin SIM card supaya bisa nyalain mobile datanya dan kita bisa download aplikasi di Play Store. Kalau gue boleh bilang handphone ini cukup tipis ya, tipis, enak dipegang, maksudnya simple di tangan tuh nggak kegedean juga nggak kecilan ya. Jadi tangan tuh pas. Kalau di tangan gue cukup gede. Terus kalau misalkan pakai handphone yang agak kecilan itu agak mengganggu. Karena gue kalau ngetik di screennya agak susah. Cuman kalau misalkan dia punya handphone yang dia punya bentuknya agak gede gini, itu membantu gue supaya lebih mudah saat ngetik, entah ngetik chat atau ngedit foto atau ngapain. Dan juga di HP ini setahu gue udah punya fasilitas wide angle. Jadi kalau misalnya kalian selfie itu udah nggak mesti pakai fokus lagi. LG K10 ini di kamera belakangnya sudah pakai 13 megapiksel dan di depannya 5 megapiksel, which is 5 megapiksel udah cukup banget, dan yang di belakang tuh 13 megapiksel udah cukup banget buat foto-foto. Jadi kalian nggak perlu takut muka kalian terlihat jelek, apalagi di sini udah ada fasilitas beauty cam. Nah, jadi kalian nggak perlu download lagi aplikasi-aplikasi yang bikin muka kalian lebih cantik, tapi di sini sudah ada langsung loh. Dan juga gue dapat sedikit info bahwa handphone ini rate harganya tuh mulai dari 2 juta, 2,5 sampai 3 juta. Oke, tetapi dengan budget handphone yang segitu, kalian udah mendapatkan OS ya, OS-nya itu udah nugget, dan dia satunya handphone yang menurut gua dengan budget nggak mahal, tapi udah punya OS yang tinggi. Nah ini OS nugget nih, OS di Android paling tinggi, dan juga LG K10 ini udah disupply dan juga disupport dengan baterai sebesar 2800 mAh. Nah, itu cukup banget. Misalkan kalian jalan-jalan ke powerbank, nggak usah takut, handphone ini nggak gampang lowbat. Pasti banyak yang nanya kan, katanya LG K10 ada wide angle, hasilnya kayak gimana nih? Gue foto ya, gue kasih ke kalian. Kalau ini pakai yang lensa biasa nih, ini yang biasa, oke, biasa aja ya, karena dia punya size-nya biasa aja, karena kan pakai lensa yang normal. Dan ini pakai wide angle, jadi kalau misalkan pakai wide angle, itu hasilnya akan lebih luas ketimbang dengan lensa yang normal gitu. Oke, ini hasilnya. So, sekian video unboxing kali ini. Senang banget gue bisa dapat headphone dari LG. Thank you LG udah ngasih gue handphone K10 ini atau K10 ini. Dan juga thank you buat yang nonton video ini. Ini adalah video unboxing singkat gue. Maaf kalau misalkan ada kalimat atau salah dalam vlog maupun unboxing ini. Klik tombol like kalau misalkan kalian suka dengan video ini, dan silakan kalian kasih komen apapun yang kalian mau, dan gunakan kolom komen lebih luas lagi, lebih berfungsi lagi, nggak cuma buat nge-hate, ngatain atau ngomongin siapa lah, pokoknya yang bisa jadi dosa. Dan juga jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan, itu gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun, karena itu salah satu contoh atau bukti kalian sudah mendukung gue, Bang Pini, sebagai YouTuber lokal. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk stay positive and stay awesome. Bye.